warahmatullahi wabarakatuh. Tonton sampai selesai agar tidak sesat. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe, agar channel ini bisa berkembang, dan selalu menyiarkan dakwah Islam berdasarkan Al-Quran dan hadis. Terima kasih. Teman-temanku seiman, kali ini kita akan membahas tentang kejadian yang pasti kita alami, yang mana kita tahu bahwa tiap-tiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Jelasnya, Islam menganjurkan kita untuk banyak mengingat mati guna maksud-maksud positif, supaya orang sadar hidup ini cuma sebentar. Hidup yang singkat ini harus digunakan dengan sebaik-baiknya, melakukan kebajikan sebanyak-banyaknya, menjauhkan rasa malas, menunggu keajaiban yang datang dari langit, berleha-leha, bermain-main. Sementara maut, kalau dia datang, tidak pernah main-main. Pantas kalau seorang penyair bernama Sauki memesankan, "Tazawwad bitaqwa fa innaka la tadri. Idza hana lailu hal ta'isu ilal fajri. Kam min sahihin mata min ghairi illatin. Wa kamin alilin asahina minad dahri." Persiapkan dirimu dengan takwa, sebab kamu tidak pernah tahu apabila malam datang, kamu masih bisa hidup atau enggak besok pagi. Apa sudah ada jaminan teman-temanku seiman yang nonton video ini besok semuanya masih bisa hidup? Ada jaminan? Tidak ada sama sekali. Kam min sahihin mata min ghairi illatin. Berapa banyak kita lihat orang sehat mati tidak pakai sakit lagi. Sebabnya kadang-kadang ada yang karena ringan saja. Ada yang jatuh di kamar mandi, kepleset, meninggal. Berapa banyak orang di pagi hari berangkat kerja, sore hari sudah digotong pakai keranda. Sebabnya boleh jadi macam-macam, tapi mati satu juga, yaitu mati. Seperti buah kelapa, yang terlalu tua jatuhnya ke bawah, yang kembang baru keluar, itu pun jatuhnya ke bawah. Itulah kematian. Dia datang menjemput yang bayi, dia datang mengambil yang anak-anak, dia datang juga kepada yang remaja, kepada yang dewasa, kepada yang tua sekalipun. Jadi, jangan karena kita muda terus berpikir masih lama matinya, jangan. Wahai teman-teman, mati ini sesuatu yang pasti, yang tidak pernah diberitahu kapannya. Kalau dikasih tahu kapannya, kita bisa untuk bersiap-siap. Nah, jadi kan saya berhitung, oh iya, masih lama, foya-foya dulu, nanti aja taubatnya. Tapi ini tidak pernah diberitahu kepada kita. Lantaran tidak pernah diberitahu, itulah kita perlu bersiap-siap dengan selalu mengingat mati, yang mendorong kita untuk terus selalu berbuat positif. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan peringatan, "Qul innal mautal ladzi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum." Sesungguhnya maut yang kamu akan melarikan diri daripadanya, yang kamu takuti benar dia pasti akan datang menjemputmu. Teman-teman, datangnya memang kita tidak harapkan yang namanya maut. Tapi sekali dia datang, tidak ada pintu tempat kita untuk lari. Dia memang tidak pernah kita undang. Tetapi sekali dia datang, mengetok pintu, kekuatan apa yang bisa menolak? Dia sebuah tanda seru dalam kehidupan. Apa yang menyebabkan orang takut mati? Pertama, barangkali karena dia tidak tahu bagaimana kehidupan sesudah mati. Alam kubur gelap, alam akhirat gelap, sehingga dia bingung. Lantaran bingung, lalu jadi takut. Yang kedua, boleh jadi oleh karena bayangan-bayangan dosa yang pernah dia kerjakan di dunia ini, kerjanya cuma menumpuk dosa, dia gembira, bahagia, tertawa di atas tumpukan dosanya, merasa segan berpisah dengan seluruh kehidupan ini, sehingga boleh jadi maut adalah sesuatu yang ditakutkannya benar dalam kehidupan. Tapi bagaimanapun takutnya, tidak ada tempat lari bagi dia. Dalam ayat lain, Allah jelaskan, "Aina matakunu yudrikumul mautu walau kuntu fi burujim musyayyadah." Di mana saja kamu berada, dalam benteng yang paling tangguh sekalipun, maut pasti akan datang menjemput kamu. Nah, bagaimana caranya maut datang menjemput kita? Bila datang dia, sang malaikat pencabut nyawa, malaikat Israel namanya, hendak mengambil ruh kita. Dalam suasana seperti itu, di akhir kehidupan dunia,
dalam berhadapan dengan sakaratul maut, terbagilah manusia dalam dua bagian besar. Pertama, yang menghadapi sakaratul maut itu dengan husnul khotimah, baik di akhirnya, sehingga pada saat ruh berpisah dengan jasadnya, kelihatan dia seperti senyum, wajahnya cerah. Bahkan sebelum itu boleh jadi dia sempat meninggalkan pesan-pesan yang baik. Ada yang sempat azan, ada yang sempat membaca Al-Quran, bahkan ada yang sempat meninggalkan wasiat-wasiat yang baik. Sebab apa? Malaikat maut datang menjemput mereka juga dengan baik-baik. Dicabut ruhnya perlahan-lahan, walaupun sungguh perlahan-lahan. Pedihnya, sakitnya tetap tiada tara. Imam Bukhari meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau hendak berhadapan dengan sakaratul maut, ia diceritakan beliau mencelupkan tangannya di dalam bejana dari kulit berisi air, lalu mengusapkannya ke wajah beliau seraya berdoa, "Ya Allah, mudahkan saya dalam menghadapi sakarat ini." Beliau juga mengatakan bahwa sakitnya sakaratul maut sama dengan 300 kali bacokan pedang. Sehingga kita diajarkan doa, di antara doa selamat itu kan ada, Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, mudahkan saya di dalam menghadapi sakaratul maut itu. Ketika ruh ini keluar dari jasad, mata masih mengikuti ruh itu, sehingga kadang-kadang ada yang matanya terbelalak dan tidak sempat tertutup, terbuka terus mengikuti ruh itu keluar dari jasadnya. Adapun golongan yang kedua, manusia yang berhadapan dengan sakaratul maut, mendapatkan su'ul khotimah, jelek di penghabisannya, sekaratnya sudah setengah mati, lalu jelek juga di akhirnya, mati dalam keadaan yang tidak baik, tidak terpuji. Ada yang lagi megang kartu, mati. Ada yang lagi di tempat ngadu ayam, mati. Ada yang lagi di tempat pelacuran, tempat maksiat, mati. Ada yang lagi megang botol minuman keras, mati. Barangkali malaikat maut geram hingga menariknya dengan bengis, mencabut nyawanya dengan bengis. Teman-temanku seiman, mohon kepada Allah supaya kita diberikan husnul khotimah, baik di saat ruh akan berpisah dengan jasad. Ini sesuatu yang pasti, sang malaikat maut datang menjemput nyawa. Setelah ruh berpisah dari badan, maka tinggallah sang badan, jasad, ditangisi oleh semua yang kita tinggalkan. Sehingga kepada putrinya Fatimah, ketika malaikat maut datang hendak menjemput baginda Nabi SAW, beliau berkata kepada anaknya Fatimah, "Kamu tahu siapa yang datang?" "Saya tidak tahu, ayah." "Yang datang adalah hazimul lazat." Itu dia menghancurkan seluruh kesenangan dunia. Wa qati'un syahwat, yang memisahkan kita dengan seluruh yang kita cintai. Dia adalah malakul maut. Manakala jasad sudah ditinggalkan oleh ruh, itulah yang dikerumuni orang. Anak menangis, istri menangis, orang tua bersedih, teman-teman merasa kehilangan, menangisi jasad. Diuruslah jasad kita, dimandikan sebagaimana mestinya, dikafankan dengan kain putih 3 lembar. Itu yang hendak kita bawa kembali ke tempat asal kita. Pakaian sutra, barang-barang mahal yang kita koleksi, kendaraan yang serba mewah, tidak ada yang menyertai kita. Kain putih 3 lembar itu saja. Demi setelah dikafankan, dibujurkan kita menghadap ke arah kiblat. Orang banyak pun datang menyolotkan kita dengan 4 takbir, diiringi dengan doa. Lalu upacara pelepasan, berangkat kita meninggalkan anak, istri, suami, kampung halaman, tanah air, bahkan alam dunia ini. Selamat tinggal alam dan seluruh isinya. Tinggallah yang tinggal. Saya akan kembali ke tempat asal dari mana saya datang, untuk kembali mempertanggungjawabkan seluruh perbuatan saya dalam kehidupan ini. Manakala upacara pelepasan selesailah sudah, dimasukkanlah kita ke keranda jenazah, digotong orang, bismillah wa ala millati rasulillah, dibawa ke tempat peristirahatan terakhir katanya. Padahal dulu kalau kita mau istirahat, ke villa lah kita, ke Bali lah kita, jalan-jalan ke Hong Kong, ke tempat-tempat tamasya yang indah. Oh, rupanya akan sampai juga perjalanan menuju tempat peristirahatan terakhir yang luasnya tidak akan lebih dari 2 kali 1 meter. Diusung orang kita, diantarkan orang banyak. Manakala sampai ke atas liang lahat, pengusung jenazah dibuka, diturunkan kita ke liang lahat, dibaringkan. Gumpalan tanah akan jadi bantal kita, muka dibuka, dihadapkan ke arah kiblat.
Setelah itu ditutup liang lahat kita dengan kayu, masih belum kurang diuruk dengan tanah yang menguruk orang-orang yang tadinya mencintai kita, menyayangi kita. Tetapi setelah jasad sudah ditinggalkan ruh, habis rupanya cintanya. Coba, jasad kalau sudah ditinggalkan ruh 3 hari saja di rumah, serem, bau, ya mayit. Siapa yang betah nemani mayit? Lalu bila upacara pemakaman selesai, maka pulanglah semuanya. Para pengantar akan kembali ke rumahnya masing-masing, maka masuk kita ke alam kehidupan yang baru, yaitu yang disebut dengan alam barzah atau alam kubur. Apa selesai hidup kita sampai di situ? Lah, tidak. Hanya beberapa langkah setelah mengantar kita pulang. Diriwayatkan dalam hadis Bukhari dan Muslim, bila seseorang sudah diletakkan di kuburnya lalu yang mengantar kembali pulang, maka si mayit akan dapat mendengar bunyi terompah orang yang pulang itu. Bunyi terompahnya terdengar. Datang 2 malaikat menanyakan dia, Munkar dan Nakir, dengan pertanyaan-pertanyaan yang kalau bisa dijawab dengan betul, malaikat yang bernama Munkar dan Nakir akan bilang jawabanmu betul, tenanglah kamu di sini, num naumatal arus. Tidurlah kamu di sini seperti tidurnya pengantin. Orang yang baik-baik di alam kuburnya akan mendapatkan nikmat kubur, sehingga masa penantian yang lama pun tak akan terasa. Jangan lupa, kita masuk ke kubur itu kan menunggu sampai datangnya hari kiamat. Jadi umpamanya masih 1000 tahun lagi, ya 1000 tahun lagi kita menunggu. Orang yang baik-baik penantian di alam kubur, kata malaikat, num naumatal arus. Tidurlah kamu seperti tidurnya pengantin. Bagaimana tidurnya pengantin? Tidak berasa. Tidak terasa waktunya. Tapi orang kafir, orang yang dosanya bertumpuk, tidak sanggup menjawab pertanyaan 2 malaikat, maka dia akan mendapat azab di alam kuburnya terus menerus siang dan malam sampai datangnya hari kiamat. Teman-temanku seiman, maka alam kubur bisa merupakan raudatun min riyadil jannah, taman di antara taman-taman surga, namun juga bisa merupakan hufratun min hufarin miran, menjadi liang daripada neraka. Ada lagi riwayat dari Imam Muslim yang diperoleh dari Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit cerita, suatu hari kami bersama Rasulullah SAW berada dalam kebun kepunyaan Bani Najjar. Rasulullah sedang duduk di atas keledai. Tiba-tiba entah bagaimana keledai itu terkejut, kaget, berontak, hampir Rasulullah jatuh. Lalu Rasulullah kemudian bertanya. Rupanya di kebun itu ada kuburan tua, sekitar 5 atau 4 kuburan. Rasulullah lalu bertanya kepada para sahabat, kuburan siapa ini? Kata para sahabat, kami tak tahu ya Rasulullah. Kenapa ya Rasul? Kata Rasul, ini penghuni kuburnya lagi disiksa oleh Allah. Andai kata boleh saya mohon kepada Allah supaya kalian dengar seperti yang saya dengar. Andai kata saja kalian kuat mendengarnya, saya pasti akan berdoa. Tapi sayang, saya yakin kalian pasti tidak akan kuat mendengar. Mereka sedang disiksa, mendapat azab di dalam kuburnya. Hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Zaid bin Sabit. Kehidupan di alam barzah, ada pertanyaan. Bagaimana kalau yang matinya diceburin ke laut, dibakar, di medan perang, tidak tahu kemana jenazahnya? Ya teman-teman, walau hilang jasadnya atau dikubur entah kemana, tenggelam dalam lautan, kebakar sampai hangus, itu hanya logika kita saja. Menurut Allah tidak ada perbedaan orang mati dikubur di dasar laut atau dibakar sampai menjadi abu atau gugur di medan perang, tidak ada ketemu jenazahnya, toh mereka tetap akan masuk ke alam barzah. Jasad boleh saja hancur, tapi namanya ruh sebagai sumber kehidupan, pusat kesadaran dan pengertian, dia tetap ada. Mengalami kebahagiaan dan kegembiraan atau mengalami kepedihan dan penderitaan tergantung kepada amalan dalam yang kita lakukan di dunia ini. Qul yuhyihallazi ansha'aha awwala marrah, yang menghidupkan mereka yang dikubur di dasar lautan, maka yang dibakar sampai jadi abu yang akan menghidupkan ialah Allah yang menciptakan mereka dulu pertama kalinya. Jadi kalau sudah ada aslinya, ia tentu tidak perlu contoh lagi, akan sangat mudah membuatnya. Orang tua kita, keluarga kita yang sudah pulang, mereka di alam barzah sekarang ini bisa mendapatkan nikmat kubur, bisa mendapatkan azab kubur, tergantung amalan mereka dalam kehidupan di dunia ini. Dalam Musnad Imam Ahmad dan Sahih Abi Hatim malah ada tambahan riwayat.
Orang yang banyak kebajikannya di dunia akan menemaninya, sholatnya dekat kepalanya, puasa sebelah kanan, zakat sebelah kiri, menghibur dia, malahan dikatakan berbentuk orang yang cantik, wangi yang menemani dia di alam kuburnya. Aneh, dia bertanya, "Man anta? Lam ara fi dunya azmal minka." Siapa kamu? Di dunia ini belum pernah saya melihat orang secantik kamu. Dia jawab, "Ana amaluka saleh." Saya adalah amalmu yang soleh yang kau kerjakan sewaktu di dunia. Saya sekarang diperintahkan untuk menemanimu di sini. Alhamdulillah. Sedangkan amal yang buruk, amal yang jahat akan datang dalam bentuk yang menyeramkan, baunya busuk menemani dia di alam kuburnya sampai hari kiamat. Teman-temanku seiman, lalu bagaimana tempat arwah-arwah, ruh-ruh yang sudah kembali menghadap Allah yang disebut mustaqarrul arwah itu? Macam-macam tingkatannya sesuai dengan amalannya. Sewaktu di dunia, ada ruh-ruh itu yang setelah pisah dengan jasad, artinya mati, ditempatkan di tempat yang disebut a'la iliyin, tempat yang tertinggi. Siapa ini? Ruhnya para nabi dan para rasul. Lalu ada pula ruh-ruh itu yang setelah pisah dengan jasadnya diumpamakan seperti burung-burung hijau yang berterbangan di perkebunan surga. Ruh siapa mereka ini? Ruhnya para syuhada, orang-orang yang mati syahid, gugur membela agama Allah. Kemudian ada pula ruh itu yang tertahan di pintu surga. Tertahan dia di pintu surga. Orang yang mati syahid tapi masih ada kaitan di dunia. Rasulullah pernah ditanya seseorang, "Ya Rasul, kalau saya maju ke medan perang, bela agama dan mati syahid, apa saya masuk surga?" "Ya, masuk surga, kecuali," kata Nabi, "kalau masih mempunyai hutang. Ia akan tertahan di pintu surga sampai hutangnya terbayarkan." Ada juga roh itu yang tertahan di permukaan bumi. Mereka yang dalam hidup selalu menumpuk dosa-dosa yang besar, meninggal sebelum keburu untuk bertaubat. Teman-temanku seiman, inilah yang kita khawatirkan. Sebab jikalau pada saat ruh sudah datang, jikalau saat ruh berpisah dengan jasad, menemukan sakaratul maut, saat itu taubat sudah tidak ada gunanya lagi. Masuk ke alam kubur, mendapatkan azab kubur sampai datangnya hari kiamat. Mungkin ini saja pembahasan kita pada video kali ini teman-teman. Semoga bermanfaat dan menjadi renungan untuk kita bahwa sejatinya setiap hari, setiap detik kita akan semakin dekat dengan kematian. Perbanyak amal soleh untuk bekal kita kembali. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.